Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kalian beserta keluarga sehingga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Nima. Hari ini kita sudah mulai pada pembelajaran tema 7 tentang indahnya keberagaman negeriku. Kita akan belajar tentang suku Mante, kemudian akan kembali mengulas tentang gagasan pokok dan juga mengenal gaya dan tokoh ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Semuanya sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kegiatan kita lanjutkan, Ustazah mau tanya, siapa yang sudah sholat duha? Iya, pinter. Oke, yang belum sholat duha, jangan pernah tinggalkan sholat duha ya. Kemudian, siapa yang hari ini tidak sholat 5 waktu? Iya, pinter. Banyak yang sholat 5 waktu. Dan anak-anakku yang tidak sholat 5 waktu atau sholatnya masih bolong, minta tolong rajin-rajinlah sholat, karena sholat itu untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Lakukan sholat karena Allah. Ya, sholat itu merupakan kebutuhan kita. Oke, anak-anakku. Oke, kita langsung saja pada kegiatan kita hari ini. Marilah kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang cerita suku Mante yang ada di Aceh. Jadi di Provinsi Aceh ada suku yang bernama suku Mante. Suku Mante itu orangnya kecil-kecil. Kalau kamu ada waktu bisa lihat di YouTube. Nah, sedikit informasi yang bisa kita tangkap dari suku Mante, dari bacaan yang ada di paket. Nah, suku Mante adalah suku yang ada di Tanah Rencong, yaitu Provinsi Aceh. Dan keberadaan suku Mante pernah ditemukan di pedalaman Tangse dan Kiumpang. Tangse dan Kiumpang itu adanya di Aceh. Suku Mante diduga hidup berpindah-pindah tempat dan tinggal di gua-gua. Nah, suku ini termasuk suku yang tertutup, tidak mau berkomunikasi atau susah untuk komunikasi dengan orang lain atau orang luar. Selanjutnya kita akan mengulas kembali tentang pelajaran yang beberapa waktu yang lalu telah kita pelajari. Pelajaran apa itu? Nah, pelajaran tentang gagasan pokok. Siapa yang masih ingat gagasan pokok? Iya, pinter. Nah, Mbak perhatikan, gagasan pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Jadi gagasan pokok itu inti kalimat utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, coba kalian perhatikan contoh mencari gagasan pokok pada bacaan Senjakala kerajinan getah nyatu Dayak. Nah, ini Ustazah ambil paragraf yang pertama. Kerajinan dari getah nyatu khas suku Dayak menjadi populer dan paling dicari sekitar tahun 1980. Ada pameo belum datang ke tanah Dayak kalau tak bawa kerajinan getah nyatu. Ada pameo itu maksudnya ada peribahasa. Jadi orang itu belum dikatakan datang ke Dayak kalau tidak bawa kerajinan getah nyatu. Tapi itu dulu, kini semua berubah. Hasil kerajinan getah nyatu berupa kapal, profil orang Dayak membawa mandau, tempat menaruh pena, mulai terlupakan seiring gerusan waktu. Nah, dari paragraf ini
kita cari gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok itu ada yang tak berada di depan, ada yang di belakang, atau kalimat akhir ada yang di tengah. Nah, kalian cari satu kalimat yang sudah tidak membutuhkan penjelas, artinya bisa difahami, yang paling inti. Nah, dari sini ternyata kita temukan, disinilah gagasan pokoknya. Kerajinan dari getah nyatu, khas suku Dayak, populer dan dicari sekitar tahun 1980. Tapi ingat, gagasan pokok belum tentu berada di depan. Itu tentang gagasan pokok. Ustazah yakin insya Allah kalian sudah paham karena ini sudah kita pelajari pada semester 1. Nah, selanjutnya setelah gagasan pokok kita akan mengenal tentang pelajaran berikut. Nah, kita belajar tentang apa ya? Iya, tentang gaya. Kita sering ngomong gaya. Nah, gaya yang kita omongkan lain. Kita belajar tentang gaya. Gaya apa yang kita pelajari? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Jadi, pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Gambar orang bermain bulu tangkis. Ada orang yang sedang memukul kok. Nah, ini adalah gambar orang bermain bulu tangkis. Atlet memukul kok. Ayunan atau dorongan raket memberikan gaya pada kok, sehingga gerak kok menjadi berubah arah, yaitu berbalik ke arah lawan. Nah, disinilah karena koknya terkena gaya, ada dorongan, maka kok bisa berbalik arah, bisa bergerak. Coba kalian perhatikan contoh berikutnya. Nah, apa yang dilakukan pada gambar berikut? Nah, ada orang mendorong mobil. Nah, biasanya kalau mobil didorong itu karena mogok. Coba perhatikan penjelasannya. Ini adalah gambar orang yang mendorong mobil sedang mogok. Dorongan orang tersebut memberikan gaya terhadap mobil, sehingga mobil mogok yang diam menjadi berjalan. Coba kalau orang tersebut tidak memberikan gaya, cuman berdiri saja, pasti mobil itu juga terdiam, tidak bisa jalan. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, itu tentang gaya. Insya Allah kalian bisa. Selanjutnya yang kita belajar terakhir adalah tentang kisah ilmuwan Isaac Newton. Nah, mengenal ilmuwan Sir Isaac Newton. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Isaac Newton identik dengan gaya gravitasi. Selanjutnya, Isaac Newton lahir pada tahun 1642 di Woolsthorpe, Inggris. Selanjutnya, Isaac Newton menciptakan lensa untuk teleskop. Kemudian, gaya gravitasi yang diciptakan oleh Isaac Newton, kalian tanya apa gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik bumi. Selanjutnya, Isaac Newton sempat belajar hukum di Trinity College, Cambridge. Yang terakhir, gaya gravitasi penemuan Isaac Newton terinspirasi dari buah apel. Itulah sedikit pengetahuan tentang Sir Isaac Newton. Tugas hari ini yang pertama, halaman 1, kalian kerjakan halaman 1.
Yang kedua, halaman 3 nomor 2. Ingat, halaman 3 hanya nomor 2. Yang ketiga, halaman 4. Dan yang keempat adalah halaman 5. Itulah tugas kalian hari ini. Ingat, jangan suka menunda-nunda tugas. Ingat, ini sudah semester 2. Akhirnya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan Ustazah, tetap semangat sebagaimana gambar yang ada di bawah. Rajinlah sholat, jaga kesehatan, bantu selalu orang tua. Ustazah akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.